Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Ikaleni Wijayani, NDH 05, peserta Latsar CPNS Angkatan 14, Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat jurnal terkait dengan materi komitmen mutu yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Hana. Oke, apa sih sebenarnya kualitas itu ya? Sebelum kita jauh berbicara tentang komitmen mutu, kita akan bahas apa itu kualitas. Kualitas adalah hasil dari setiap upaya atau proses untuk menurunkan error atau waste, dan setiap orang, siapapun itu ya, yang ada dalam organisasi, harus ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi atas hal tersebut. Kita bisa lihat ya gambar di bawah ya, yang di kotak merah sama yang sebelah kanan, yang nggak di kotak merah ya. Jadi harapan kita ketika kita melayani publik ya, kita harus melayani secara prima. Artinya apa? Bahwa ekspektasi dari pelanggan atau konsumen kita itu harus lebih rendah daripada apa yang kita berikan. Jangan kita memberi pelayanan seperti yang ada di kotak merah. Ekspektasinya lebih tinggi daripada realita atau layanan yang kita berikan. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, kualitas kenapa sih harus ada di public sector? Kenapa emang kok harus ada kualitas? Sebelumnya sebenarnya ya komitmen mutu ini hanya dihubungkan dengan dunia bisnis saja, tidak dihubungkan dengan dunia publik, instansi publik. Nah, namun sekarang itu kualitas di sektor publik itu mulai menjadi perhatian yang khusus. Karena apa? Karena sebenarnya hubungan kualitas pelayanan publik hubungan kualitas dengan pelayanan publik itu seperti ibu dan anak ya, di mana pelayanan publik itu adalah sebagai ibunya dan komitmen mutu itu adalah anaknya. Jadi artinya apa? Artinya ya di sektor publik kita harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu. Alasannya kenapa kira-kira? Karena pelayanan publik ini sangat terasa monopolistiknya. Contohnya nih, misalnya pelanggan yang mengeluhkan bahwa PLN sering mati listrik. Nah, seberapapun pelanggan itu mengeluh, dia tetap akan menggunakan layanan itu. Disitulah maksudnya kenapa pelayanan publik itu sangat monopolistik. Oleh karena itu, kita sebagai pelayan publik ASN harus memperhatikan mutu. Karena apa? Karena pelayanan yang kita berikan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke, kemudian apa sih nilai dasar komitmen mutu? Ada 4 ya, ada efektivitas layanan, kemudian itu pengertiannya adalah bagaimana layanan yang kita berikan itu tepat, sesuai dengan tujuan, dilihat dari jadwal kerjanya, durasi, biaya, dan harapan. Kemudian efisiensi layanan, ini lihatnya adalah seberapa boros layanan yang kita berikan. Jadi dilihatnya dari efisien itu boros dan tidaknya pelayanan. Tentunya yang bagus adalah pelayanan yang tidak boros. Kemudian yang ketiga adalah inovasi layanan. Ini menunjukkan adanya kreativitas dari ASN untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah mutu layanan itu sendiri. Jadi menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat konsumen itu merasa puas. Oke, kemudian buat apa sih kita sebagai ASN harus belajar komitmen mutu? Yang pertama adalah sebagai seorang ASN, komitmen saya ya sebagai dosen terhadap mutu harus tetap dijaga. Karena sebagai pelayan publik, tugas kita menyangkut hajat hidup orang banyak, makanya komitmen mutu ini harus kita jadikan sebagai budaya kerja, agar kita bisa bekerja yang unggul dan mengubah mindset ASN menjadi layanan yang bermutu. Terus kemudian yang kedua, setiap ASN itu harus memiliki semangat belajar yang tinggi dan berorientasi pada kualitas demi kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi. Kemudian yang terakhir ya, jika nanti saya menjadi ASN, apa sih yang akan saya lakukan? Yang pertama, sebagai dosen saya akan selalu berperan dalam menjaga komitmen mutu. Contohnya nih, saya punya tugas utama salah satunya adalah pengajaran. Saya akan selalu mengajar dengan menerapkan pada standar mutu yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha membuat inovasi-inovasi di bidang pengajaran agar bisa tercapai kualitas mahasiswa yang siap menghadapi tantangan zaman. Sekian presentasi dari saya terkait dengan Jurnal Harian Komitmen Mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.